Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Nabil Ma'ruf. Di sini saya selaku ketua tim dari Siginjai Tech Sorter. Dan di sini eh, saya membawa tiga orang anggota. Yang pertama itu adalah Saudara Faisal Ijal Saputra, Saudara Khalilullah, dan juga Saudari Cindy Aulia Padilla. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul EcoSorts Bin, Microbit Based STEM Instructional Media for Educating Organic, Inorganic, and Hazardous Waste Sorting. Proyek ini merupakan media pembelajaran yang mengintegrasikan Artificial Intelligence, BBC Microbit, Microsoft MacCode, Google Teachable Machine, serta metode Project Based Learning. Nah, sehingga siswa ini tidak hanya mempelajari teori mengenai pemilihan sampah, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam membangun sistem berbasis AI. Oke. Selanjutnya itu adalah permasalahan utama yang melatar belakangi penelitian ini itu adalah masih rendahnya kebiasaan masyarakat Indonesia dalam memilah sampah sejak dari sumbernya. Nah, di sini kita berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2024, Indonesia ini menghasilkan sekitar 34,2 juta ton sampah, namun hanya sekitar 59,7% saja yang berhasil dikelola. Sisanya ini masih belum tertangani dengan baik. Nah, selanjutnya itu di sekolah sendiri, pembelajaran mengenai pengelolaan sampah ini masih banyak dilakukan secara teoritis. Nah, akibatnya itu, siswa ini memahami konsep pemilihan sampah, akan tetapi belum memiliki pengalaman nyata untuk menerapkannya. Nah, selanjutnya itu adalah eh, di sisi lain, pendidikan pada abad ke-21 ini menuntut siswa itu untuk menguasai keterampilan STEAM, literasi digital, computational thinking, dan artificial intelligence. Oleh karena itu, di sini kami mengembangkan Siginjai Tech Sorter, yaitu media pembelajaran interaktif yang mampu mengenali jenis sampah menggunakan AI dan secara otomatis mengarahkan sampah ke tempat yang sesuai. Tuh. Nah, selanjutnya itu adalah untuk metode penelitian ini. Oke. Selanjutnya itu adalah tujuan dan ini slide berapa sih? Oke, oke. Selanjutnya itu adalah tujuan dan metode penelitian kami. Untuk yang pertama itu adalah penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis STEAM AI yang inovatif, murah, mudah direplikasi, serta mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai pemilihan sampah sekaligus memperkenalkan konsep artificial intelligence. Nah, selanjutnya itu adalah metode yang digunakan ini adalah metode Research and Development dengan model EDI yang terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama itu adalah analisis, yang kedua desain, ketiga development, yang keempat itu adalah implementation, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, pada tahap analisis dilakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran. Tahap desain digunakan untuk merancang hardware, software, dan alur sistem. Dan selanjutnya itu adalah tahap development ini itu berfokus pada pembuatan prototipe dan integrasi AI-nya. Tahap implementation ini dilakukan untuk melalui eh, pada tahap implementation ini dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan pada tahap evaluation ini digunakan untuk menilai kelayakan, kepraktisan, dan efektivitas medianya. Oke. Yes. Selanjutnya itu adalah hardware dan software-nya. Untuk si Ginjai Touch Shorter ini itu dibangun menggunakan komponen yang bisa dikatakan sederhana, namun ini mampu menghasilkan sistem pembelajaran yang interaktif.
Oke, sekarang kita masuk ke hardware dan softwarenya. Nah, untuk si Ginjai Touch Sorter ini sendiri itu dibangun menggunakan komponen yang sederhana, namun mampu menghasilkan sistem pembelajaran yang interaktif. Untuk komponen utama yang digunakan itu adalah BBC Microbit, di mana berperan sebagai microcontroller utama dan servomotor sebagai penggerak mekanisme pemilah sampah. Untuk struktur prototipenya ini dibuat menggunakan kardus bekas sehingga biaya pembuatannya itu relatif murah dan mudah direplikasi oleh sekolah. Dan untuk perangkat lunaknya kami menggunakan Microsoft MyCode sebagai media pemrograman microbitnya. Sedangkan untuk Google Teachable mesinnya ini digunakan untuk melatih model artificial intelligence-nya agar mampu mengenali ketiga kategori sampah itu, yaitu organik, anorganik, dan sampah B3. Nah, ini, seluruh proses AI dijalankan melalui kamera laptop atau smartphone yang kemudian mengirimkan hasil identifikasi ke Microbit. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan prototipenya. Nah, untuk pembuatan prototipe ini dilakukan dalam tiga tahapan utama. Tahapan pertama itu adalah pembuatan desain fisik menggunakan kardus bekas, dan prototipe ini dibagi menjadi tiga komponen sebagai tempat sampah organik, anorganik, dan juga B3. Pada tahap kedua, ini adalah pemasangan seluruh komponen elektronik seperti mikrobit, servomotor, kabel jumper, dan juga sumber daya baterainya. Tahap ketiga, nah ini merupakan proses yang paling penting, yaitu pelatihan artificial intelligence-nya menggunakan Google Teachable Machine. Nah, menggunakan Google Teachable Machine, dan kami mengumpulkan berbagai gambar sampah itu sebagai data set pelatihannya. Nah, setelah model AI ini mampu mengenali setiap kategori dan hasilnya itu sangat baik, nah hasil prediksi tersebut diintegrasikan ke dalam program Microsoft McCode. Dan program ini kemudian menerapkan logika if dan then. Sehingga ketika AI mengenali suatu jenis sampah, servomotor ini secara otomatis bergerak mengarahkan sampah ini menuju ke tempat yang benar. Nah, selanjutnya itu adalah implementasi project based learning-nya. Nah, media ini diterapkan menggunakan model project based learning yang terdiri dari 6 tahapan utama. Nah, yang pertama itu adalah start with essential question, yaitu siswa ini diajak mengidentifikasi permasalahan nyata mengenai sampah. Tahapan kedua ini adalah a plan of design a plan for the project, di mana di sini siswa merancang prototipe dan menyusun sistem AI yang akan dibuat. Tahapan ketiga itu adalah create a schedule. Nah, di mana di sini siswa itu menyusun pembagian tugas dan jadwal pengerjaan proyek. Nah, yang keempat itu adalah monitor. Yang keempat itu adalah tahap monitoring. Nah, guru ini membimbing proses pembuatan prototipe dan membantu ketika siswa ini mengalami kendala. Tahap yang kelima ini adalah assess the outcome. Nah, di sini siswa ini menguji alat yang telah dibuat dan mempresentasikan hasilnya. Dan tahap yang terakhir itu adalah evaluate the experience. Nah, di mana di sini siswa itu melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar, kesulitan yang dihadapi, serta solusi yang berhasil ditemukan. Nah, melalui tahapan tersebut, nah, siswa ini menjadi lebih aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah keunggulan utama dari proyek ini, yaitu adalah integrasi penuh antara STEAM dan Artificial Intelligence ini. Pada aspek sains, oke, kita masuk ke aspek sains, di mana di sini siswa itu mempelajari jenis-jenis sampah beserta dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya pada aspek teknologi, siswa ini memanfaatkan Google Teachable Machine, Microsoft McCode, dan juga BBC Microbit.
Pada aspek engineering, siswa ini merancang dan membangun prototipe secara langsung. Pada bagian atau aspek art, siswa ini mendesain bentuk tempat sampah agar menarik, proporsional, dan ramah pengguna. Sedangkan pada aspek yang terakhir itu matematik, siswa ini melakukan pengukuran sudut servo, menghitung akurasi AI, dan menganalisis hasil pengujian. Nah, dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada teori, tapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta computational computational thinking. Selanjutnya itu adalah untuk hasil dan juga kesimpulannya. Di sini hasil pengembangan menunjukkan bahwa si Ginja Touch Sorter ini berhasil dibangun sebagai media pembelajaran STEAM AI yang mampu melakukan pemilihan sampah secara otomatis. Nah, untuk model artificial intelligence yang dilatih menggunakan Google Teachable Machine mampu mengenali jenis sampah dengan tingkat akurasi lebih dari 85%. Nah, hasil identifikasi tersebut berhasil diteruskan ke BBC Microbit sehingga servomotor dapat mengarahkan sampah menuju kompartemen organik, anorganik maupun B3 secara otomatis. Nah, selain berfungsi sebagai prototipe teknologi, media ini juga memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna karena siswa ini terlibat langsung dalam proses perancangan, pemrograman, pelatihan AI, serta hasil pengujian sistemnya. Nah, di sini kami berharap si Ginja Test Shorter ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang inovatif, murah, mudah direplikasi, serta mampu mendukung implementasi pembelajaran STEAM yang berbasis artificial intelligence di sekolah. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.